Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rizky Andalah, nomor WP 22101152610472 dari kelas SI 12. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang keamanan sistem informasi. Dari latar belakang itu, keamanan sistem informasi pada saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analis dan programmer, namun pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan. Baiklah, di sini ada dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari keamanan sistem informasi? Yang kedua, apa yang menjadi ancaman dalam keamanan sistem informasi? Yang ketiga, apa kelemahan dan keamanan sistem informasi? Lalu yang keempat, apa sasaran utama keamanan sistem informasi? Yang kelima, bagaimana klarifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi? Yang keenam, bagaimana cara mengamankan sistem informasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, yaitu pengertian keamanan sistem informasi. Menurut Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi itu sendiri tidak memiliki arti fisik. Jadi, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak pada komputer, jaringan komunikasi, dan data. Lanjut, ancaman dalam keamanan sistem informasi. Nah, ancaman keamanan sistem informasi adalah sebuah aksi yang terjadi sehingga mengganggu keseimbangan pada sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Berikut ancaman aktif dan pasif, yaitu yang pertama, pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, yaitu penghancuran dalam secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem informasi. Nah, yang keempat, modifikasi secara ilegal, yaitu perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Lanjut, ancaman pasif, yaitu yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten. Yang kedua, yaitu kesalahan manusia. Nah, kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai, bahkan faktor yang tidak terduga dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Lanjut, kelemahan dalam keamanan sistem informasi. Nah, jadi dalam keamanan sistem informasi ini memiliki kelemahan, itu atau cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Contoh yang terjadi seperti ini: setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Jadi, keamanan pada sistem informasi ini memiliki kerahasiaan. Yang pertama, kerahasiaan melindungi data dan informasi perusahaan dan penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli.
Yang ketiga, integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Selanjutnya, pencegahan, preventif, pengobatan, recovery. Yang pertama, pengendalian akses, identifikasi pemakai atau user identification. Mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menjadikan sesuatu yang diketahuinya seperti kata sandi atau password. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau atau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk di dalam sistem intruder atau adanya serangan attack dari hacker. Yang ketiga, penggunaan inskripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi inskripsi data. Selanjutnya, metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi. Nah, metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, intrusion. Pada metode ini, seorang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, denial of service. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang tak sah dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Selanjutnya, pengaman keamanan sistem informasi. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan, preventif, dan pengobatan, recovery. Selanjutnya, ada 3 kategori inskripsi, yaitu yang pertama, inskripsi rahasia. Jadi, terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk menginskripsi dan mendeskripsi data-data. Yang selanjutnya, inskripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. Yang pertama digunakan untuk melakukan inskripsi dan kunci lain yang digunakan untuk melakukan proses dekripsi. Yang ketiga, fungsi one way. Suatu fungsi di mana informasi diinskripsi untuk dapat menciptakan signatur dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan gagal, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.